Prabowo awalnya menyatakan keinginannya untuk menghentikan pengeluaran yang tidak perlu. Namun, ia mengakui ada pihak-pihak yang menentang langkah tersebut. Prabowo bahkan menyinggung bahwa pihak yang melawannya itu merasa kebal hukum. Ia kemudian menyebut sosok tersebut dengan julukan Raja Kecil. Dimulai dari pidato Bapak Menteri Bahlil Lahadalia ketika dilantik sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang pertama kali menyebutkan tentang Raja Jawa, sampai kepada tanggapan Ibu Megawati tentang siapa sih sebenarnya Raja Jawa itu, dan sekarang tiba-tiba muncul lagi istilah Raja Kecil yang langsung disebutkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ketika pidato di acara Kongres ke-18 Muslimat NU. Seperti pidato-pidato presiden pada umumnya, beliau pasti akan menyampaikan terkait dengan kebijakan yang sudah atau akan dilakukan. Tetapi pada pidatonya di Kongres Muslimat NU ke-18 tersebut ada suatu hal yang menarik ketika beliau menyebutkan terkait dengan Raja Kecil yang kerap kali menentang dan melawan kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan efisiensi anggaran tersebut. Beliau mengatakan bahwa Raja Kecil ini merasa dirinya adalah seseorang yang kebal hukum. Kira-kira siapa sih sebenarnya Raja Kecil ini yang kemudian banyak sekali menjadi pertanyaan masyarakat Indonesia? Ketika gue searching terkait dengan Raja Kecil ini, gue menemukan sebuah artikel menarik, yakni Faisal Assegaf, seorang kritikus politik dan Ketua Umum Partai Negoro. Beliau menyatakan bahwa Raja Kecil itu adalah Bahlil Lahadalia. Tudingan ini disebabkan karena ketegangan Partai Golkar dan Partai Gerindra terkait dengan kebijakan LPG 3 kg. Dan Bahlil Lahadalia adalah seorang menteri di Kabinet Merah Putih yang pertama kali kebijakannya dianulir langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Walaupun Bapak Presiden sendiri belum menyebutkan siapa yang dimaksud dengan Raja Kecil tersebut, tetapi sampai dengan hari ini Raja Kecil itu masih menjadi pertanyaan banyak orang dan mengkaitkannya dari beberapa faktor. Jadi menurut kalian siapa sih sebenarnya Raja Kecil itu, guys? Nah lo, yang pejabat-pejabat di birokrasi itu, kalau dulu sih Jokowi masih, walaupun mereka ASN, PNS, masih boleh Jokowi. Sekarang coba, mau nasibnya hilang. Makanya kerja yang benar. Jangan joget-joget di kantor, di kelas, di mana. Udah digaji sama rakyat, masih juga sia-siakan waktu. Nih, emang benar harus begitu Prabowo. Birokrasi itu yang ngelawan, pecat. Banyak kok yang mau gantiin mereka, ya kan? Kabarnya ada yang lawan Pak Prabowo buat ngirit duit negara. Emangnya siapa ya yang ngerasa jadi raja kecil di birokrasi? Cukup seminar, cukup kajian-kajian, cukup apa itu FGD, apa itu? Forum Group Discussion. Forum Group Discussion. Jadi Pak Presiden ini baru aja ngegas soal efisiensi anggaran. Intinya dia itu nggak mau duit negara dipakai buat hal-hal yang nggak penting, apalagi mubazir. Dia juga sampai sebut-sebut soal forum group discussion. Makanya beliau ini langsung potong anggaran buat perjalanan dinas ke luar negeri dan acara seremonial yang nggak ada gunanya katanya. Tujuannya jelas, biar uangnya itu dialihkan buat anak-anak Indonesia bisa makan, sekolah-sekolah diperbaiki, dan fasilitas lainnya. Faktanya ya memang di Indonesia ini ada 330.000 sekolah yang harus diperbaiki, teman-teman. Tapi dana yang ada sekarang cuma cukup buat nanganin 20.000 sekolah aja. Kalau nggak ada penghematan ya bisa bertahun-tahun baru selesai. Tapi ternyata ada orang-orang di birokrasi nih yang nolak kebijakan ini. Mereka itu ngerasa katanya udah kebal hukum, jadi raja kecil, dan nggak mau dipotong anggarannya. Yang jelas ya langkah ini didukung banyak pihak pastinya, termasuk pengamat politik. Karena duit negara itu harusnya buat rakyat kan, bukan buat jalan-jalan para pejabat, apalagi korupsi para oknum. Menurut kalian gimana teman-teman? Share pendapat, drop komen ya. Masih tanda tanya besar, siapa sih yang dimaksudkan oleh Presiden Prabowo sebagai raja-raja kecil yang berusaha menentang atau menghalangi, barangkali ya, menghalangi rencana kebijakannya untuk melakukan penghematan anggaran? Apakah para kepala daerah
ataukah sebagian pembantunya di kabinet, atau teman-teman di DPR? Belum jelas. Padahal seharusnya Presiden Prabowo ketika memberikan sinyal seperti itu, setidaknya sudah ada langkah strategis yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai presiden untuk memastikan orang-orang itu harus patuh. Kalau tidak patuh, nah, apa gunanya jadi presiden? Dan saya yakin 100%, bahkan 1.000.000% saya yakin, ketika Pak Prabowo sebagai presiden menyatakan keinginannya dan itu rasional, pasti tidak ada pihak yang berani menentangnya. Tetapi kalau masih abu-abu, menimbulkan tanda tanya. Jangan sampai Presiden Prabowo sedang mencari belas kasihan publik akibat dari kekurangan anggaran di dalam pemerintahannya sekarang ini. Kita belum tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kita perlu dukung penghematan anggaran, tetapi tidak menyentuh untuk kegiatan substansi pelayanan publik, yaitu terkait dengan sentuhan bagi warga bangsa ini yang tergolong duafa atau miskin. Karena masih banyak orang miskin di Indonesia, dan tidak cukup hanya menerima pernyataan-pernyataan manis, kata-kata manis atau lip service dari pejabat publik, termasuk apalagi dari presiden. Tidak cukup untuk itu. Mereka memerlukan sentuhan pemberdayaan, bukan sekedar diberikan makan gratis. Itu pendekatan karitatif atau charity approach. Tidak cukup. Ketiga, penghematan anggaran itu harus mulai dari atas, memberikan contoh. Sangat sederhana. Coba, apa yang dipakai atau digunakan oleh para pejabat publik sekarang ini? Kendaraannya kan mewah-mewah. Gaya hidupnya juga mewah. Bahkan pada tingkat tertentu, tidak sedikit pejabat negara, penyelenggara pemerintahan, yang gaya hidupnya dan keluarganya cenderung hedon. Jadi hedonisme dari pemerintahan di kalangan penyelenggara pelayanan publik itu sebetulnya tidak boleh. Nah, tetapi kalau sudah menunjukkan fasilitas yang digunakan mewah, nah bagaimana mengajak orang lain berhemat sementara kemewahan ditunjukkan oleh mereka yang menjadi pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau penyelenggara negara. Jadi Pak Prabowo harus fokus pada internalnya sendiri dulu untuk memastikan bahwa aparat pembantunya dan jajaran eksekutif yang terkait termasuk di legislatif dan yudikatif harus menunjukkan gaya hidup yang hemat. Itu baru bisa dipatuhi oleh aparat di bawahnya. Sekali lagi sebaliknya, kalau masih bermewah-mewah, apalagi gaya hidup hedon, jangan pernah bayangkan akan ada kepanutan terhadap ajakan untuk hidup hemat, untuk menghematkan anggaran di jajaran aparat negara pemerintahan di bawahnya. Gitu ya. Jadi kita berharap Pak Prabowo memberikan contoh dulu bagaimana hidup hemat, dengan memastikan aparat di sekelilingnya, para pembantunya dan jajaran di bawahnya itu berhemat, tidak menunjukkan gaya hidup yang mewah. Salam dari Cempaka Putih.